Kemudian selanjutnya kompos ini juga bisa digunakan untuk pengembangan padi SRI gitu lah. Di SRI itu sistem rice intensification gitu lah. Jadi sistem tanam padi itu dengan menanam hanya satu batang dengan umur yang pendek, ya umur bibitnya yang pendek, jadi hanya 10 hari. Kemudian dengan keadaan air yang macak-macak gitu lah. Di macak-macak itu artinya kering-kering gitulah ya. Jadi basah-basah, tidak digenangi itu artinya. Kemudian jarak tanam yang jarang. Kemudian diberikan dengan pupuk organik gitulah. Jadi tidak digunakan pupuk anorganik ya. Walaupun memang sebenarnya memang di Lambuga juga itu tidak 100% itu organik gitulah. Itu 70% karena 30% itu masih digunakan pupuk anorganik karena masyarakat di sana itu takut juga itu mereka menggunakan seluruhnya organik gitu. Jadi kita ikuti saja itu keinginan daripada masyarakat adalah kita kembangkan itu. Ada nggak Bapak pesan untuk para petani yang mungkin ya yang belum menggunakan kompos ini Bapak? Ya. Baik, saya kira itu memang baik sekali. Ini memang penting ya untuk digunakan kompos ini untuk tanah-tanah sawah terutama. Itu yang memang tanah sawah kita sudah menurun produktivitasnya, jadi kita perbaiki kembali dengan menggunakan kompos. Di samping memang bisa dibuat sendiri, murah, kemudian bahan bakunya juga gampang diperoleh di pedesaan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang pada saat musim tanam turun ke sawah, itu masyarakat juga susah mendapatkan pupuk anorganik itu di pasaran. Karena banyak pupuk itu yang hilang, terutama pupuk-pupuk yang subsidi ya. Jadi sebagai alternatif saya kira juga tidak ada salahnya kita menggunakan pupuk kompos ini sebagai pengganti gitulah. Karena tadi saya katakan di samping dia bisa memperbaiki sifat-sifat tanah, sifat kesuburan tanah, fisik tanah, juga ramah terhadap lingkungan, ya, jadi tidak mencemarkan lingkungan gitulah. Ini. Makasih ya Pak, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Ya udah. Kami permisi dulu ya Pak. Baik, makasih. Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek. Aspek ekonomi, lingkungan, dan tanah. Aspek ekonomi yaitu menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi jumlah limbah, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Aspek lingkungan yaitu mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Aspek bagi tanah, tanaman yaitu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen seperti rasa dan nilai, gizi dan jumlah panen, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan dan serangan penyakit tanaman, dan yang terakhir meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah. Kompos baik digunakan pada tanaman pertanian seperti pada tanaman padi dengan menerapkan sistem penanaman SRI atau System of Rice Intensification.